besar kasih Allah akan dunia ini, sama saudara murid-murid Yesus yang terkasih. Dalam bacaan pertama kita dengan firman, "Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan yang kudus." Menjadi kudus adalah panggilan dasar untuk setiap orang beriman. Kekudusan itu dihubungkan Rasul Petrus dengan kelahiran kembali, bukan dari benih yang fana, melainkan dari benih yang abadi oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunganya gugur, tapi firman Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Kita ingat kembali renungan tentang firman tadi pagi. Dan Paus Benediktus yang mengajukan pertanyaan tentang inti iman Kristiani dalam Wahyu Perjanjian Baru. Dan beliau menjawabnya sendiri dalam dua kata, Yesus el amor, Yesus dan kasih. Dua kata itu kemudian membentuk satu pemahaman saja, Yesus adalah kasih. Inilah inti iman dari mana kita hidup. Inilah inti pembakaran yang harus kita bicarakan. Rasul Paulus telah menghayatinya dalam karya misinya yang panjang dan berat, dan pada akhirnya merumuskan rahasia misinya dalam kata-kata Caritas Christi ujet nos, kasih Kristus mendorong kami. Teks aslinya Yunani berbunyi Agape Christus sine emas. Terjemahan Alkitab kita lebih tepat. Terjemahan kita berbunyi kasih Kristus menguasai kami. Sine artinya menggenggam kami semua. Maka teks itu sebetulnya mempunyai dua terjemahan yang adalah dua aspek dari kasih Kristus. Pertama, kasih dari Kristus yang datang dan menguasai kita. Yang kedua, kasih itu menyalakan kita sehingga mendorong kita untuk menjawab kasih Tuhan. Yesus dan kasih. Kalau saya boleh memilih satu saja teks Alkitab yang mengungkapkan inti iman Kristiani yang khas dan unik itu, maka saya akan pilih Yohanes bab 3 ayat 16 dan 17. Itulah inti firman. Ini teks yang dasar sekali, saudara-saudara. Tapi karena kita begitu sering baca, kita tidak lagi digetarkan oleh firman ini. Maka untuk menjelaskannya, izinkan saya menggunakan satu ilustrasi ini. Dalam abad 19, hiduplah seorang pengarang besar di Rusia bernama Dostoyevsky. Dia anak bangsawan, kaya dan cerdas. Waktu remajanya dia suka hidup foya-foya. Nasihat orang tua dan pendidik tidak dihiraukan. Kami orang muda dari zaman baru, kami hidup menurut cara kami sendiri. Seperti juga anak-anak milenial sekarang, mereka bilang kami dari zaman milenial tidak lagi hidup seperti kamu dulu. Tapi kemudian terjadi pergolakan di Rusia. Banyak orang ditangkap, dipenjarakan dan dibunuh. Dostoyevsky dan teman-temannya ditangkap dan dihukum mati. Mereka dibawa ke hutan. Ada satu lubang besar sudah digali. Mata mereka ditutup dengan kain hitam, dan satu demi satu menunggu giliran mati ditembak. Dostoyevsky mendapat giliran terakhir. Ketika tiba giliran Dostoyevsky, tiba-tiba seorang serdadu berkuda menerobos masuk hutan dan mengibarkan bendera. Dia turun dari kudanya dan berkata, Dostoyevsky mendapat pengampunan, dia dibebaskan.
Langsung Dostoyevsky jatuh pingsan. Kabar gembira pada detik terakhir itu begitu mengagetkan dia sehingga dia jatuh pingsan. Sesudah dia sadar, dia buka mata, dengan ngeri dia lihat teman-temannya yang sudah mati. Dia lihat pohon-pohon besar, dia lihat cahaya matahari yang menerobos daun-daun itu, dan dia pikir, saya sudah mati sekarang. Dan orang yang sudah mati dan diberi hidup lagi, tidak mungkin dia hidup seperti dulu lagi. Sejak itulah hidup Dostoyevsky berubah secara radikal. Dia kemudian menjadi mahasiswa yang sangat bertanggung jawab dan menjadi seorang pengarang besar Rusia, salah satu pengarang paling besar dalam sastra dunia, yang memasukkan inspirasi Injil ke dalam novel-novel. Sama saudara dan saudari terkasih, kabar gembira dari Tuhan dalam Injil Yohanes tadi jauh lebih dahsyat dari amnesti Kaisar. Tuhan menyayangi umat manusia yang lemah dan berdosa. Sebetulnya belas kasih Tuhan sudah dibahyukan dalam banyak teks perjanjian lama. Saya hanya mau kutip dari Mazmur 103. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Setinggi langit dari bumi, demikian tingginya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia. Dalam renungan tadi pagi, saya menegaskan kembali dengan mengatakan, kasih Tuhan lebih luas dari langit, lebih dermawan dari matahari dan renyah hujan, lebih limpah dari udara yang kita hirup, lebih pasti dari bumi yang kita hidup. Tapi baru dalam perjanjian baru, hal itu menjadi nyata sepenuh-penuhnya bagi kita, karena Sang itu sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita, dan Dia sendiri berfirman kepada kita murid-muridnya hari ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan. Orang yang mengerti hal ini tidak mungkin hidup seperti dulu lagi. Engkau imam Tuhan, murid Yesus yang meresapkan firman ini akan ditransformasi secara radikal dalam hidup bakti dan karya pastoral, dan menjiwai Ekaristi yang engkau rayakan hidup umat. Karena di situ engkau in persona Kristi menghadirkan kembali pernyataan kasih Yesus yang wafat dan bangkit bagi kita. Tapi yang sangat penting, saudara, kita menghubungkan Ekaristi sakramental di sini dengan Ekaristi hidup. Ketika engkau melayani umat beriman dengan kucuran keringat di bawah matahari, hanya dengan demikian bumi ini menjadi altar, langit itu gelisah, dan melalui engkau imam Tuhan, Yesus merayakan sakramen kasih-Nya sekali lagi. Buatlah ini sebagai kenangan akan Bapa. Ekaristi adalah persembahan dirimu bersama Yesus untuk umat. Tahun 2004 saya membuat visitasi selama 1 bulan di Vietnam. Saudara-saudara tahu Vietnam masih tetap negara komunis sampai sekarang. Sebagai basis, saya tinggal di kota Nha Trang di selatan Ho Chi Minh City yang dulu disebut Saigon. Di situ baru saya mulai kenal nama Uskup Nguyen Van Thuan. Tahun 1975, ketika Vietnam Selatan jatuh ke tangan komunis, dia langsung ditangkap dan dipenjarakan. Yang dia bawa hanya pakaian ibadah. Dan waktu itu satu-satunya dia pikirkan, Tuhan, saya tidak bisa rayakan Ekaristi lagi. Mungkin selama bertahun-tahun.
Untung besok paginya kepala penjara mengizinkan dia tulis surat kepada keluarga untuk kirim pakaian dan 1-2 barang yang dia perlu. Dia tulis surat itu dan di akhir surat dia tulis NB. Tolong kirim 1 botol anggur untuk sakit mah saya yang selalu kumat. Keluarga langsung mengerti. Mereka kirim 1 botol anggur, tapi dari beberapa korek api, dan dalam korek api mereka masukkan posti kecil. Di penjara itu listrik mati waktu malam jam 9.30. Tengah malam waktu semua orang tidur, dia berlutut di samping tempat tidurnya dan merayakan istri dalam gelap. Dia tuang 3 titik anggur di tangan sebelah kiri. Dia tambahkan 1 titik air. Dia pegang di sebelah kanan, tangan kanan. Dan dia merayakan Ekaristi. Teks misa dia hafal semua. Waktu itu dia merasa kedua tangannya adalah katedral. Kedua tangannya adalah altar persembahan. Tapi kedua tangan itu tetap bersama Yesus tersalib dan tangan-tangan itu menunjukkan darah. Tapi tangan itu sekaligus menjadi piala yang menampung darah yang tertumpah. Dan dia dengar kata-kata Yesus, inilah tubuhku, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Dan waktu dia mengucapkan kata-kata ini, kata-kata Yesus, dia muridnya menjawab, inilah tubuhku, inilah darahku untukmu, Yesus Tuhan.